Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo, kisah dari Sudiro. Dan untuk kisah kali ini berjudul Pengakuan Jagat Madya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jagat Giri dan Jagat Baruna terus saja menatap sosok Jagat Madya yang tatapan matanya terlihat kosong. Lelaki tua yang sedikit lebih muda dan lebih berpengalaman dari Jagat Giri serta Jagat Baruna itu terlihat seperti orang yang sedang kehilangan kesadarannya. Selain tatapan kedua matanya hampa, wajah dari Jagat Madya pun terlihat sangat pucat sekali kala itu. Entah apa yang membuat Jagat Madya menjadi seseorang yang berambisi seperti ini. Aku tidak menyangka jika dia akan bersekutu dengan penguasa Laut Selatan saat ini, ujar Eyang Jagat Baruna yang membuat Sudiro, Abauta, Widanu, Gatra Pawira serta yang lainnya ikut bertanya-tanya. Kita tidak akan pernah tahu maksud dan tujuannya jika kita tidak menanyakan langsung kepadanya, Baruna. Yang jelas kesalahan kita pada saat itu langsung menghukumnya dengan membuangnya ke dalam palung itu. Andaikan saja kita mau sedikit bersabar dan menanyakan maksud serta tujuan dari Jagat Madya, tentunya kita dapat mencegah hal ini terjadi, balas Eyang Jagat Giri. Apakah akan berbahaya jika kita membebaskannya dan menanyakan apa tujuan dari semua ini kepada Jagat Madya, Danu? Tanya Eyang Jagat Baruna kepada Widanu. Tidak mengapa, Ki. Sebelum Danu melepaskannya, aku dapat memasukkan ajian Sindung Geni ke dalam tubuhnya dengan membawa butiran pasir melalui setiap celah di tubuh Jagat Madya. Seandainya nanti dia akan berontak, aku akan segera melumpuhkannya, balas Sudiro yang paham dengan apa tujuan dari Eyang Jagat Baruna. Kalau begitu, sebaiknya kita tanyakan dulu saja kepada Jagat Madya tentang tujuan apa yang sebenarnya ingin diraihnya, sambung Eyang Jagat Baruna dengan mantap. Setelah Sudiro menggunakan ajian Sindung Geni miliknya untuk membawa butiran pasir ke dalam tubuh Jagat Madya, Widanu pun mulai memejamkan kedua matanya untuk masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Dan tidak lama setelah itu kesadaran Jagat Madya pun kembali dan dia merasakan sangat terkejut karena telah berada di antara orang-orang serta makhluk-makhluk gaib yang dianggap musuh olehnya. Aku tidak menyangka jika semudah ini aku dapat dikalahkan, ujar Jagat Madya sambil menatap satu persatu musuh-musuhnya. Jangan berkecil hati, Madya. Anggaplah ini adalah sebuah kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan yang telah kau lakukan, balas Jagat Giri sambil tersenyum sinis kepada Jagat Madya. Apakah mungkin orang yang sangat serakah seperti diriku ini dapat memperbaiki kesalahannya, Giri? Tanya Jagat Madya dengan wajah yang tertunduk. Apakah mungkin masih ada kesempatan bagiku untuk menyelamatkan keluarga aku yang kini berada di kerajaan alam gaib? Imbu Jagat Madya dengan wajah yang dipenuhi rasa penyesalan. Apa yang baru saja dikatakan oleh Jagat Madya seolah membuat Jagat Giri dan Jagat Baruna kembali ke beberapa waktu lalu, di mana Jagat Madya mengatakan hal sama untuk menjalankan siasat liciknya. Siasat apa lagi yang ingin kau jalankan saat ini, Jagat Madya? Kau tidak akan dapat mengelabui kami lagi sekarang, balas Eyang Jagat Giri dengan nada suara yang kesal. Jangan lagi kau gunakan istri dan anakmu serta keluargamu yang lainnya untuk membohongi kami, Jagat Madya, karena saat ini di dalam tubuhmu ada ajian Sindung Geni milik Sudiro yang dapat membakar tubuhmu dari dalam jika kau kembali melakukan siasat busukmu, sambung Eyang Jagat Baruna menjelaskan. Baiklah, sekarang aku akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan hidupku. Setelah itu kalian dapat membunuhku, ujar Jagat Madya dengan wajah yang tertunduk lesu. Menurut apa yang diceritakan oleh Jagat Madya, jauh sebelum dirinya mengambil paksa mustika Nagawana dari tangan Abauta beberapa tahun silam, Jagat Madya memang sedang terlibat masalah yang sangat rumit. Sebagai seorang guru yang membawai sebuah perkumpulan besar,
Jagat Madya bersama Jagat Ageng dan juga Jagat Anom tentu akan saling bahu-membahu menghadapi musuh-musuh mereka. Apalagi saat itu perkumpulan mereka yang bernama Jagat Kalingga sudah beberapa kali mengalami kekalahan dari perkumpulan atau perguruan lainnya. Hingga mau tidak mau, Jagat Madya harus mencari bala bantuan untuk dapat mengembalikan nama baik dari perkumpulan Jagat Kalingga. Sebelum murid-muridku dan murid-murid mendiang Jagat Ageng serta Jagat Alit dapat dikalahkan oleh Sudiro dan Jenggalasuta, kami terlebih dahulu mengalami kekalahan besar dari seorang dukun sakti yang memiliki banyak jin-jin perewangan, yang salah satu perewangannya adalah ular hitam dari kerajaan Laut Timur, ujar Jagat Madya menceritakan. Jagat Kalingga yang waktu itu dipercaya oleh beberapa orang untuk melindunginya dari serangan gaib musuh-musuhnya pun harus menanggung malu setelah kami dibuat tidak berdaya melawan ular hitam bernama Banyu Wulung itu. Hingga akhirnya beberapa orang yang kami lindungi itu mati dengan cara tidak wajar setelah mendapatkan serangan gaib secara bertubi-tubi, Ibu Jagat Madya menjelaskan. Setelah terdiam sesaat, Jagat Madya kembali menceritakan apa yang telah terjadi baik kepada dirinya maupun kepada perkumpulannya. Dan yang membuat Sudiro, Abauta, Eyang Jagat Kiri dan Eyang Jagat Baruna terkejut adalah ketika mengetahui apa yang sebenarnya dikerjakan oleh Jagat Madya bersama perkumpulannya itu. Jadi selama ini kau membantu para penjahat-penjahat negeri ini untuk sembunyi dan melindungi mereka dari musuh-musuhnya, Madya? Tanya Eyang Jagat Kiri yang mewakili pertanyaan dari semua orang di sana. Benar sekali, Kiri. Bagiku dan yang lainnya yang berada di bawah perkumpulan Jagat Kalingga, siapa yang berani membayar, maka dialah yang akan kami bantu. Aku dan yang lainnya tidak peduli lagi apapun yang telah orang-orang itu lakukan. Apakah dia seorang koruptor atau pejabat-pejabat kotor lainnya, kami tidak peduli. Yang terpenting kami mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak, balas Jagat Madya yang terlihat sangat berapi-api kala itu. Tidak hanya para koruptor yang meminta perlindungan kami, pejabat kotor yang terlibat skandal serta kasus-kasus besar pun banyak yang meminta perlindungan Jagat Kalingga, Ibu Jagat Madya menceritakan. Perlindungan apa dan perlindungan yang bagaimana yang kau berikan kepada orang-orang itu, Jagat Madya? Tanya Abauta yang merasa penasaran dengan semua yang diceritakan oleh Jagat Madya. Seorang penjahat besar yang sedang dicari oleh para abdi negara tentunya tidak akan luput dari pencarian yang melibatkan makhluk-makhluk gaib. Musuh-musuh dari para koruptor juga banyak yang mencari dukun-dukun sakti untuk menghabisinya apabila pembagian hasil yang mereka dapatkan tidak sesuai. Disitulah aku, Jagat Ageng dan Jagat Alit menawarkan bantuan. Dengan kesaktian yang kami miliki, kami sudah banyak menyelamatkan para penjahat yang mau membayar mahal untuk jasa kami, balas Jagat Madya menjelaskan. Di dunia ini tidak ada yang berjalan dengan murni Jenggalasuta. Bagi orang-orang yang gila jabatan, mereka akan mencari cara untuk memudahkan mereka meraih jabatan tersebut. Dan mereka tidak segan untuk membayar mahal orang-orang yang memiliki kesaktian seperti kami, Ibu Jagat Madya menjelaskan. Jadi dengan kata lain, kau memang menggunakan kesaktianmu itu untuk memperkaya diri, bukan begitu Jagat Madya? Tanya Sudiro yang wajahnya mulai memerah mendengar apa yang diceritakan oleh Jagat Madya itu. Bukan hanya aku saja, Diro. Hampir semua orang yang memiliki kesaktian tingkat tinggi melakukan hal itu, balas Jagat Madya dengan tegas. Jangankan para pejabat dan para koruptor, mereka yang memiliki usaha kecil saja akan melakukan hal itu demi dapat menjalankan usahanya. Contoh kecil saja, Diro. Pemilik warung makan akan berusaha meningkatkan hasil penjualan mereka dengan cara-cara tertentu yang pastinya juga akan melibatkan para jin perewangan untuk tujuan pengelarisan. Sedangkan para pemilik warung lainnya yang merasa kalah dalam persaingan akan mencari dukun-dukun sakti guna membuat saingannya jatuh dan mengalami kebangkrutan, bahkan harus sakit hingga kehilangan nyawa. Ibu Jagat Madya yang membuat semua orang terdiam. Benar apa yang telah dikatakan oleh Jagat Madya, dan hal ini sudah sering terjadi di banyak tempat, balas Eyang Jagat Kiri. Sebenarnya kami hanya memanfaatkan situasi dan kondisi yang sedang terjadi kepada seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan uang tentunya, ujar Jagat Madya lagi. Kami mengerti Jagat Madya. Sekarang lanjutkanlah ceritamu tentang apa yang membawamu ke lembah hitam saat ini,
balas Eyang Jagat Baruna. Setelah aku, Jagat Ageng dan Jagat Alit yang menjadi pemimpin perkumpulan Jagat Kalingga dapat dikalahkan oleh seorang dukun sakti bernama Mahesa dan jin perewangannya yang bernama Bayu Wulung itu, aku pun diam-diam melakukan persekutuan dengan Datulaya Wanakrama serta beberapa kerajaan gaib lainnya untuk mendapatkan bala bantuan, hingga aku gelap mata dan dengan sukarela menyerahkan istri dan putriku kepada mereka, ujar Jagatmadya yang kembali menceritakan awal mula keterpurukannya itu. Bukankah penguasa Datulaya Wanakrama yang bernama Kramaseta tidak mengakui semua perbuatanmu itu, Madya? Tanya Eyang Jagat Baruna yang kala itu dapat meringkus Jagatmadya bersama Abauta, Sudiro, dan juga Jagat Giri. Mungkin kalian tidak akan lagi mempercayai apa yang aku katakan ini, tapi di sini ada bocah pemilik ilmu Pancawara yang dapat mengetahui apa yang ada di hati dan pikiran seseorang. Mintalah kepada anak itu untuk mencari tahu kebenarannya, balas Jagatmadya dengan tegas. Bagaimana Danu? Tanya Abauta kepada Widanu sambil tersenyum. Benar kek, Danu melihat seorang ibu dan seorang putrinya yang kini berada di sebuah tempat. Tubuh mereka terkurung dan kedua orang itu masih hidup hingga saat ini, balas Widanu yang sudah melakukan penelusuran dengan kemampuannya yang dimiliki. Saat itu aku memang menjanjikan imbalan beberapa nyawa manusia kepada penguasa Datulaya Wanakrama setelah dia membantuku menghancurkan dukun sakti bernama Maesa itu atau mengambil mustika Nagawana. Tapi semua itu urung aku lakukan karena penguasa Datulaya Wanakrama itu menginginkan istri dan juga putriku. Maka dari itulah aku bersiasat dengan mengajak kalian untuk menghancurkan kerajaan gaib tersebut, ujar Jagatmadya menjelaskan. Tapi bukankah saat itu anak dan istrimu tidak berada di Datulaya Wanakrama, Jagatmadya? Tanya Sudiro yang merasa belum mempercayai apa yang telah dikatakan oleh Jagatmadya itu. Benar Sudiro, saat itu mereka memang tidak ada di sana. Tapi setelah kalian menangkapku dan membuangku ke dalam palung itu, Kramaseta bersama para punggawa Datulaya Wanakrama menculik orang-orang yang sangat aku sayangi itu, balas Jagatmadya dengan wajah yang terlihat sangat sedih. Bagaimana kau bisa tahu jika keluargamu memang diculik oleh Kramaseta, Jagatmadya, sedangkan kau berada di lautan dalam yang mustahil untuk dapat kau tinggalkan saat itu? Tanya Jagat Baruna yang juga belum mempercayai apa yang diceritakan oleh Jagatmadya. Kau terlalu meremehkanku, Baruna. Apakah kau lupa jika aku adalah pemilik ilmu Welangbaya yang dengan ilmu itu aku dapat bertahan hidup di dalam air dalam waktu yang sangat lama, balas Jagatmadya dengan senyum sinisnya. Di dalam palung itu aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk membebaskan diri serta menyusun siasat kembali, dan setelah kalian lengah aku pergi dari palung mengerikan itu dan bertemu dengan beberapa makhluk gaib yang mau membantuku, hingga akhirnya aku bertemu dengan muridku yang sukmanya sedang terperangkap di alam gaib itu, Imbu Jagatmadya menceritakan. Belum selesai Jagatmadya menceritakan semua yang sedang dialaminya, tiba-tiba saja Sudiro, Abauta, Jagat Baruna, Jagat Giri dan semua yang ada di lembah Balulang dikejutkan dengan suara dentuman yang sangat keras. Mereka pun tahu jika suara yang terdengar menggelegar itu adalah sebuah pertanda dimulainya sebuah peperangan besar. Namun baik Abauta maupun Sudiro dan semua yang ada di sana tampak tenang dan seolah sudah siap untuk menghadapi perang yang pastinya tidak seimbang itu. Jika beberapa minggu yang lalu semua yang berada di lembah Balulang merasa sangat khawatir akan kedatangan 100 pasukan dari kerajaan Laut Selatan yang pastinya memiliki kesaktian tinggi, tapi malam itu mereka terlihat biasa saja. Bola-bola api terlihat berterbangan dan menghantam dinding gaib yang dibuat oleh Sudiro dan Abauta serta yang lainnya. Tapi tampaknya bola-bola api itu tidak mampu menembus dinding gaib yang menjadi pelindung di bagian paling luar. Setelah hujan bola api mereda, muncul sosok makhluk gaib berwujud ular besar yang memiliki 3 kepala. Kalian tidak akan dapat bertahan hidup di tempat ini, karena makhluk-makhluk yang memiliki energi besar akan terus menggempur tempat ini hingga mereka dapat berhadapan langsung dengan kalian semua, ujar Jagatmadya yang juga ikut menatap bola api yang terus berdatangan itu. Kami sudah siap dengan apapun yang akan terjadi. Dan jika kami mau, kami sudah mengubur jasadmu dari tadi, Jagatmadya, seru sosok warna geni yang terlihat sangat murka dengan perkataan dari Jagatmadya itu.
Awalnya aku berpikir dengan menjadi bagian dari pasukan kerajaan Laut Selatan akan membuatku kembali mendapatkan keluargaku. Tapi ternyata apa yang kupikirkan itu salah, ujar Jagadmadya sambil tertawa. Daripada aku mati sebagai seorang pengecut, lebih baik aku mati sebagai seorang kesatria. Saat ini juga, aku putuskan untuk berada di pihak kalian, Baruna. Dan jika aku membelot, jangan lagi kau ampuni aku. Bakarlah tubuhku dengan ajian Sindung Geni itu, Diro, ujar Jagadmadya yang terus menatap ke arah sosok ular besar berkepala 3 yang masih terus menggempur pertahanan di lembah Balulang. Sekarang, kita harus menunjukkan kepada makhluk-makhluk itu jika kita memiliki kekuatan yang sangat besar. Jangan kita hanya berdiam diri menunggu serangan yang lebih besar itu datang. Ibu Jagadmadya lagi. Sepertinya siasatmu akan berguna bagi kami saat ini, Jagadmadya, balas Eyang Jagat Baruna. Benar sekali, Baruna. Aku sudah menentukan pilihanku dan aku akan menebus semua kesalahanku di sini, ujar Jagadmadya menjelaskan. Dan aku tahu, jika di lembah Balulang ini ada sosok yang dapat menyerupai sosok naga. Sekarang aku minta kalahkan penjaga Pulau Karangbatang itu dan tunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya, Ibu Jagadmadya sambil menatap ke arah Wanarupa. Apa yang dikatakan oleh Jagadmadya ada benarnya juga. Kita harus menunjukkan jika selain memiliki pagar pelindung gaib yang kuat, kita juga memiliki sosok naga sakti yang sangat disegani, balas Sudiro yang membuat semua orang dan makhluk gaib di lembah Balulang merasa semakin percaya diri. Bagaimana, Wanarupa? Apakah kau siap untuk melahap ular berkepala 3 itu? Tanya Sudiro yang langsung disambut anggukan kepala oleh Wanarupa. Izinkan aku mendampinginya juga, Diro. Biar bagaimanapun wilayah ini dulunya adalah daerah kekuasaanku, pinta Wanageni atau sosok dari Mustaka Geni, Raga Geni dan Hasta Geni yang sudah kembali menyatu dengan sempurna. Lakukanlah, Geni, tunjukkan bahwa kita memang sudah siap untuk berperang, balas Sudiro dengan mantap. Wanarupa dan Wanageni pun langsung melesat menembus pagar gaib pelindung yang ada di lembah Balulang. Mereka pun langsung berubah ke wujud masing-masing yang tentunya membuat sosok ular berkepala 3 itu menghentikan serangannya yang membawi buta ke arah dinding gaib lembah Balulang. Wanarupa yang memiliki kesaktian tinggi yang dapat merubah wujudnya itu kini terlihat berubah menjadi sosok naga putih dengan 2 sayap besar berwarna hijau. Sedangkan Wanarupa kembali ke dalam wujud buta raksasa dengan tubuh yang diselimuti api. Pertempuran gaib antara sosok naga putih bersayap hijau dengan sosok ular raksasa berkepala 3 pun langsung terjadi. Sedangkan sosok Wanageni hanya terdiam sambil terus memperhatikan jalannya pertempuran yang terlihat sudah dapat dikuasai oleh Wanarupa dengan wujud naganya. Jangan tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya, Wanarupa. Kita sama-sama tahu jika saat ini pihak musuh sedang menakar kemampuan kita, ujar Wanageni kepada Wanarupa melalui telepatinya. Akan tetapi serangan dari sosok ular berkepala 3 itu perlahan mulai menggila. Energi-energi besar pun mulai keluar dari ketiga mulut sosok yang sangat mengerikan itu. Karena tidak ingin menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, Wanarupa pun meminta Wanageni untuk membantunya. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, sosok ular berkepala 3 itu pun harus menyerah akibat bola api yang dilesakkan oleh Wanarupa masuk ke salah satu mulut dari sosok ular berkepala 3 itu. Jangan merasa senang dulu, Madya. Kau belum melakukan apapun di sini, ujar Eyang Jagadgiri yang membuat Jagadmadya tersenyum. Aku tahu apa yang akan dilakukan oleh penguasa kerajaan gaib Laut Selatan setelah ini, Jagadgiri, balas Jagadmadya yang sempat terpukau oleh kekuatan dari Wanarupa dan juga Wanageni. Akhirnya aku bisa menyaksikan sendiri kekuatan buto bernama Wanarupa itu. Tapi mengapa dia sedikit berbeda dengan waktu itu, Jenggala Suta? Tanya Jagadmadya kepada Abasuta. Semua yang ada di tempat ini sedang menuju jalan kebaikan. Dan beruntungnya Tuhan memberikan kami hidayah sehingga segala keburukan yang ada dalam diri kami masing-masing dapat kami buang, Jagadmadya, balas Abauta menjelaskan. Lalu apakah yang akan dilakukan oleh penguasa kerajaan gaib dari Laut Selatan itu, Jagadmadya? Sambung Eyang Jagat Baruna yang merasa penasaran dengan ucapan Jagadmadya tadi. Dia akan kembali melakukan serangan untuk menangkap bocah sakti pemilik ilmu Pancawara ini, Baruna, balas Jagadmadya yang membuat semua orang dan makhluk gaib di sana terkejut.
Sebelum ilmu Pancawara milik anak itu sempurna, mereka ingin mengambil mustika Nagawana di tempat ini. Tapi kini, setelah mereka tahu jika ilmu Pancawara yang dapat mencari dan membuka kitab terlarang itu telah sempurna, maka mereka akan mengambil paksa anak itu. Imbu Jagat Baruna sambil menatap dalam-dalam ke arah Widanu. Bukankah hanya Pati Tirtapawana yang menginginkan Widanu sebagai pemilik ilmu Pancawara itu, Jagatmadya? Tanya Sudiro yang merasa ada sesuatu yang janggal dengan ucapan Jagatmadya. Apakah kau pikir sosok Pati akan melakukan tindakan sendiri tanpa perintah dari sang Raja Diro? Tanya Jagatmadya yang membuat Sudiro dan Aba Uta serta Jagat Giri dan Jagat Baruna terkejut mendengarnya. Jika memang Pati Tirtapawana bertindak dengan kemauannya sendiri, maka dia akan dihukum sebagai pengkhianat oleh kerajaannya. Dan hal itu sama sekali tidak terjadi ketika Pati Tirtapawana dapat kalian kalahkan di tempat ini. Imbu Jagatmadya yang semakin membuat Sudiro dan yang lainnya tercengang. Jadi semua itu adalah atas perintah sang ratu. Apakah itu yang kau maksud, Jagatmadya? Tanya Abauta yang merasa apa yang telah disampaikan oleh Jagatmadya itu merupakan sebuah kebenaran. Mungkin akulah satu-satunya orang yang tahu tentang perselisihan para penguasa lautan. Mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan sebanyak mungkin budak dari orang-orang yang meminta bantuan kepada mereka. Dan dengan memiliki seseorang yang menguasai ilmu Pancawara, mereka dapat mencari dan membuka kitab iblis yang sudah lama tidak diketahui keberadaannya itu. Balas Jagatmadya yang membuat semua orang dan makhluk gaib di lembah Balulang terdiam. Sebelum kita membahas apa itu ilmu Pancawara, sebaiknya kalian dengarkan dulu apa yang aku ketahui tentang kerajaan-kerajaan gaib yang ada di wilayah Laut Selatan, Laut Utara, Laut Timur, dan Laut Barat. Imbu Jagatmadya lagi. Menurut apa yang diceritakan oleh Jagatmadya, keempat kerajaan gaib yang berada di lautan itu memang terus bersaing dalam mendapatkan orang yang nantinya akan menjadi budak mereka. Dan penguasa kerajaan gaib Laut Selatan ingin menjadi satu-satunya kerajaan yang menguasai para jin pemberi kekayaan, yang menempatkan tumbal-tumbal mereka untuk menjadi budak di kerajaan mereka. Persaingan dengan perang gaib pun mulai terjadi antara Laut Selatan yang bergabung bersama Laut Timur melawan Laut Utara yang berdiri bersama Laut Barat. Karena jumlah kekuatan mereka seimbang, maka penguasa Laut Selatan pun memutuskan untuk mencari kitab iblis terlarang yang bernama Kitab Segara Ruksa. Dengan kegigihan dari para punggawa kerajaan gaib Laut Selatan itu, akhirnya mereka dapat menemukan kitab Segara Ruksa di sebuah tempat. Tapi sayangnya kitab tersebut tidak dapat dibuka dan diketahui isinya. Setelah lama mencari tahu tentang kitab tersebut, akhirnya mereka tahu jika kunci untuk membuka dan membaca serta memahami isi dari kitab tersebut adalah sosok pemilik ilmu Pancawara, baik itu yang berasal dari golongan manusia dan bahkan golongan jin sekalipun. Apakah dengan mengetahui isi kitab Segara Ruksa itu, mereka dapat menaklukkan kerajaan-kerajaan gaib lainnya, Madya? Tanya Eyang Jagat Baruna. Benar sekali, Baruna. Kitab Segara Ruksa adalah sebuah kitab terlarang yang akan merusak keseimbangan alam, di mana kejahatan akan tidak dapat lagi dikendalikan jika ada yang menguasai isi kitab tersebut. Balas Jagatmadya menjelaskan. Pantas saja saat itu Eyang Nagawana berkata pada sang ratu untuk menjaga kitab itu baik-baik. Sepertinya itu adalah sebuah peringatan bagi kita untuk terus waspada dengan semua hal yang akan terjadi. Saud Aba Uta yang kini sudah dapat mempercayai Jagatmadya. Benar sekali, Bah. Saat itu sang ratu juga berpesan untuk terus menjaga Widanu sebagai bocah pemilik ilmu Pancawara. Sambung Sudiro menegaskan apa yang telah disampaikan oleh Aba Uta. Semua yang kau katakan itu memang benar adanya, Jagatmadya, ujar Aba Uta yang membuat Eyang Jagat Giri dan Eyang Jagat Baruna menghela nafas panjang mendengarnya. Jangan samakan aku dengan dirimu yang tinggal di gunung dan pesisir pantai Giri, Barun. Aku memiliki pengetahuan banyak tentang dunia hitam karena memang aku ditugaskan untuk menjadi penyeimbang alam ini di tengah pulau Jawa ini, ujar Jagatmadya yang merasa senang setelah Aba Uta menyatakan jika dirinya dapat mempercayai apa yang telah disampaikannya. Memang benar apa yang kau katakan itu, Madya. Kau memang memiliki banyak pengetahuan, tapi kau adalah manusia goblok yang tidak dapat mengalahkan hawa nafsu, hingga akhirnya keluargamu kini berada di dalam cengkraman makhluk-makhluk gaib.
balas Jagat Baruna dengan senyum mengejek Jagat Madya. Maka dari itulah saat ini aku akan memperbaiki kehidupanku Baruna. Semoga saja Tuhan mau menerima permohonan maafku ini, jawab Jagat Madya dengan wajah yang terlihat penuh kesungguhan. Lalu apa yang kau ketahui tentang ilmu Pancawara yang dimiliki oleh Widanu Ki Madya? Tanya Sudiro yang juga mewakili pertanyaan dari Aba Uta. Pancawara adalah sebuah ilmu yang sulit dijabarkan dengan pasti karena banyak misteri yang terdapat di dalamnya. Tapi menurut sepengetahuanku, Pancawara berasal dari kata panca yang berarti 5 dan wara adalah sumber kehancuran, ujar Jagat Madya yang membuat Sudiro, Aba Uta, Jagat Giri, Jagat Baruna, Warijan dan Gatra Pawira serta Ki Wanasela, Ki Wanataru dan Wanarupa serta Wanageni terkejut. 5 hal yang membuat kehancuran itu adalah mabuk, membunuh, berzina, berjudi dan mencuri. Itulah yang disebut dengan Pancawara, Ibu Jagat Madya menjelaskan. Sudiro yang mendengar penjelasan dari Jagat Madya tentunya dibuat sangat khawatir dengan Widanu, karena selama ini Widanu disebut-sebut memiliki ilmu Pancawara yang membuatnya menjadi seseorang yang memiliki kesaktian yang cukup tinggi saat ini. Kau tidak perlu mengkhawatirkan anakmu itu Sudiro, sahut Jagat Madya yang seolah tahu akan apa yang dirasakan oleh pemilik ajian Sindung Geni itu. Justru pemilik Pancawara adalah seseorang yang memiliki hati yang bersih dan jiwa yang tangguh, sehingga dia dapat mencegah 5 penyebab kehancuran itu terjadi. Jadi ilmu-ilmu yang dimiliki anak ini bukanlah ilmu pembawa kerusakan atau kehancuran, tapi Pancawara adalah ilmu yang mencegah semua itu terjadi, Ibu Jagat Madya menjelaskan. Maka dari itulah kitab Segara Ruksa hanya dapat dibuka oleh pemilik ilmu Pancawara, ujar Aba Uta menimpali penjelasan dari Jagat Madya. Akan tetapi kejadian yang tidak disangka-sangka oleh Sudiro dan juga Aba Uta serta yang lainnya pun tiba-tiba saja terjadi. Entah apa yang ada di pikiran Widanu saat itu, hingga bocah itu tiba-tiba saja mencengkram kedua pundak Jagat Madya dari arah belakang. Dan hal itu pun langsung membuat Jagat Madya tidak berdaya dan tubuhnya pun seketika menjadi lemas. Ada apa Leh? Kenapa kau menyerang Ki Jagat Madya? Tanya Sudiro dengan tegas. Nanti Danu jelaskan Pak, sekarang cepat sembunyikan Eyang Jagat Madya dan kita bersiap untuk sebuah pertempuran, balas Widanu sambil menatap ke arah langit gelap yang dihiasi taburan bintang malam itu. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Widanu. Setelah Warijan yang dibantu oleh Jagat Giri membawa tubuh Jagat Madya ke tempat persembunyiannya yang aman, suara dentuman pun kembali terdengar. Selain itu, puluhan bola api dan kilatan cahaya pun mulai bertabrakan dengan dinding gaib yang melindungi lembah Balulang. Satu persatu makhluk-makhluk gaib pun mulai berdatangan dan mengepung lembah Balulang. Tidak hanya ratusan, tapi jumlah makhluk-makhluk gaib yang datang lebih banyak dari apa yang sudah diperkirakan oleh semua yang ada di lembah Balulang. Untuk menghentikan perang ini, Danu harus pergi Pak. Dan insya Allah Danu akan kembali jika Danu telah berhasil menyelesaikan semua permasalahan ini, ujar Widanu kepada Sudiro sebelum mereka berjibaku melawan makhluk-makhluk gaib yang sudah berhasil masuk menembus dinding gaib yang melindungi lembah Balulang. Lakukanlah apa yang menjadi kewajibanmu Leh. Bapak dan Ibu pasti merestuimu. Ingatlah selalu, doa kami selalu menyertaimu, balas Sudiro penuh haru sambil memeluk erat tubuh Widanu. Gatra Pawira, Wanageni dan Wanarupa pun langsung menghadang puluhan makhluk gaib yang sudah berada di dalam dinding gaib lembah Balulang. Sementara itu Ki Wanasela dan Ki Wanataru menyusul ketiganya dengan keris terhunus di genggaman tangan masing-masing. Benturan-benturan energi pun mulai terjadi dan kepulan asap pun mulai terlihat dari gerombolan makhluk-makhluk gaib yang berhasil dimusnahkan oleh Gatra Pawira serta yang lainnya. Tidak ingin menunda lagi, Sudiro pun langsung bertriwikrama dengan sosok Tirta Bagya. Tubuhnya yang berubah dengan warna kulit yang memerah disertai pancaran energi besar itu langsung menghempaskan musuh-musuhnya, hingga akhirnya Sudiro pun berhadapan dengan makhluk besar berkulit tebal yang memiliki ekor bergerigi panjang. Hati-hati Diro, lawanmu itu memiliki kekuatan yang sama dengan sosok Pati Tirta Pawana. Dia adalah panglima perang dari wilayah berjuluk Karang Batang yang berada di wilayah Laut Selatan, ujar Jagat Baruna yang memberitahu Sudiro melalui telepatinya.
Berbeda dengan pertempuran-pertempuran sebelumnya, para makhluk gaib yang jumlahnya tidak terkira itu kini memilih pertempuran jarak dekat dengan keuntungan memiliki jumlah yang sangat banyak. Dan hal itu pun tentunya membuat Aba Uta dan seluruh penghuni lembah Balulang kewalahan. Sudiro dengan wujud triwikramanya pun mulai meladeni serangan-serangan jarak dekat yang dilancarkan oleh panglima perang dari Karang Batang itu. Pukulan dan tendangan yang berisi energi pun saling berbenturan dan menghasilkan hempasan energi yang begitu dahsyat. "Siapa namamu, anak manusia?" tanya sosok makhluk berkulit tebal yang memiliki ekor bergerigi itu. "Apa artinya sebuah nama? Aku tidak pernah memikirkan untuk menuliskan namaku di papan nisanku kelak," balas Sudiro sambil sesekali menghempaskan ajian Sindung Geni. "Biasanya aku akan mengenang musuh-musuhku yang mati di tanganku, dan aku akan menceritakan kepada pasukanku betapa hebatnya diriku ini di setiap pertarunganku," ujar sosok yang ternyata memiliki tubuh seperti buaya itu. "Baiklah, namaku Sudiro, dan akulah ayah dari seorang anak yang mampu memusnahkan Pati Tirtapawana dari alam ini," ujar Sudiro yang langsung melesat sambil menendang beberapa kali ke arah sosok makhluk gaib tersebut. "Beruntungnya aku bisa bertemu dan berhadapan langsung denganmu, Sudiro. Kau memiliki nama besar di kerajaan Laut Selatan, dan banyak dari bangsa kami yang ingin memenggal kepalamu," balas sosok makhluk tersebut. "Silakan saja, Jibaya. Dengan senang hati aku akan membuatmu menjadi buaya panggang," balas Sudiro yang membuat sosok makhluk gaib tersebut kaget setelah mendengar Sudiro menyebut namanya. "Kau memang bukan orang sembarangan, Sudiro. Bagaimana kau tahu namaku?" balas sosok yang bernama Ajibaya itu sambil melesat dan melayangkan tinju serta tendangannya ke arah Sudiro. Pertempuran jarak dekat dengan energi besar pun kembali tersaji di lembah Balulang. Sudiro yang berhadapan dengan panglima perang kerajaan Laut Selatan itu terlihat tidak ingin berlama-lama dengan pertarungannya dan ingin segera mengalahkan Ajibaya. Hal itu pun dikarenakan makhluk-makhluk gaib lainnya terus berdatangan dan mulai membuat mereka kewalahan. Beruntungnya Wana Rupa dapat meniru sosok Wana Geni yang sedari kecil sudah berhasil mengempaskan puluhan makhluk-makhluk gaib yang terus berdatangan. Sehingga Wana Rupa pun akhirnya ikut menghalau datangnya gelombang serangan dari musuh dan memusnahkan makhluk-makhluk gaib berkekuatan rendah itu. Sementara itu Gatra Pawira yang memilih berhadapan dengan sosok panglima perang dari gerbang selatan pun mulai mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Keempat tangannya yang masing-masing memegang senjata itu terus saja menghujani lawan dengan serangan-serangan mematikan. Di tempat lain, Aba Uta bersama Eyang Jagadgiri dan Eyang Jagat Baruna mulai menggiring makhluk-makhluk gaib yang sudah dapat menembus dinding pelindung kedua. Mereka dengan sengaja berlarian agar makhluk-makhluk gaib tersebut sampai di tempat perangkap yang terbuat dari pohon kalingga atau pohon bidara itu berada. Dan seperti apa yang telah mereka harapkan, puluhan makhluk gaib pun mulai mengerang kesakitan dan perlahan menjadi kepulan asap setelah Warijan yang dibantu Widanu mulai menancapkan batang-batang kering dari kayu kalingga yang sebelumnya telah dipersiapkan. Di tempatnya bertarung, Sudiro yang telah dapat mengetahui kelemahan dari Ajibaya itu mulai mengarahkan ajian Sindung Geni ke titik lemah sosok panglima perang dari Karang Batang itu. Makhluk gaib yang memiliki kulit tubuh sangat keras dan mulai tumbuh gerigi di bagian punggungnya itu terus membiarkan ajian Sindung Geni milik Sudiro mengenai tubuhnya. Tapi itu adalah sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh sosok Ajibaya, karena ajian Sindung Geni dapat masuk ke dalam celah terkecil di tubuhnya. Hingga akhirnya sosok makhluk yang merupakan sosok buaya putih itu pun mulai merasakan dampak dari ajian Sindung Geni milik Sudiro. "Kau memang memiliki sisik tebal yang menyelimuti tubuhmu, Ajibaya. Tapi kau lupa, lubang telingamu yang tidak memiliki daun itu adalah celah yang dapat menghantarkan pasir Laut Selatan masuk ke dalam tubuhmu," ujar Sudiro sesaat sebelum dia membakar tubuh panglima dari Karang Batang itu. Setelah dapat menumbangkan lawannya, Sudiro pun kembali mencari musuh yang dianggapnya kuat. Dan setelah mengetahui jika Gatra Pawira sedang mengalami kesulitan menghadapi panglima dari gerbang selatan itu, dan dengan sedikit bantuan dari Sudiro, akhirnya Gatra Pawira pun dapat memusnahkan lawannya yang memiliki kesaktian tinggi itu. Akan tetapi hal tidak terduga pun terjadi dari tempat Aba Uta dan Eyang Jagat Baruna berada. Kedua sosok orang yang dituakan di lembah Balulang itu tiba-tiba saja berada dalam cengkeraman sosok naga welang.
Entah datangnya dari mana, tapi sosok makhluk berwujud naga tanpa sayap itu sudah berhasil mendapatkan tubuh Aba Uta dan juga Eyang Jagat Baruna. "Menyerahlah, jika tidak, aku akan membunuh kedua manusia ini," ujar sosok naga welang yang membuat Sudiro serta yang lainnya melesat menjauhi lawan-lawannya. Tidak lama setelah itu muncul sosok perempuan yang bagian tubuhnya adalah ular. Perempuan dengan kebaya hijau dan juga tubuh ular hijau itu berjalan meliuk-liuk ke arah naga welang yang masih mencengkram erat tubuh Aba Uta dan juga Eyang Jagat Baruna. "Kanjeng Ratu memintaku untuk menjadi penghubungnya dengan kalian. Jika kalian bersikeras, maka aku tidak akan segan-segan menghancurkan tempat ini dengan terlebih dahulu membunuh kedua orang ini," ujar sosok perempuan dengan tubuh ular hijau yang sangat besar itu. "Licik, sungguh makhluk licik," seru Sudiro yang perlahan melayang mendekati sosok perempuan bertubuh ular itu serta sosok naga welang yang masih mencengkram tubuh Aba Uta dan Eyang Jagat Baruna. "Apa yang kalian inginkan, Nyai? Cepat katakan," ujar Sudiro lagi dengan wajahnya yang terlihat sangat marah kala itu. "Aku ingin menukar kedua manusia ini dengan seorang manusia yang telah berkhianat kepada kerajaan Laut Selatan dan juga seorang bocah pemilik ilmu Pancawara yang menggemparkan alam gaib itu," ujar sosok perempuan dengan tubuh ular itu. "Aku di sini," seru sosok Jagat Madya yang di sampingnya juga telah berdiri seorang anak laki-laki yang sangat ingin dimiliki oleh penguasa kerajaan gaib tersebut. "Biarkan Danu pergi, Pak. Danu tidak ingin ada pertumpahan darah di tanah ini," ujar Widanu kepada Sudiro. "Baiklah Danu, pergilah. Doa kami menyertaimu," balas Sudiro yang sebenarnya sangat berat untuk melepas kepergian anak yang sangat disayanginya itu. "Sekarang lepaskan mereka, Nyai. Anakku akan ikut bersamamu dan juga orang yang kau anggap telah berkhianat kepada kerajaan gaibmu itu," imbu Sudiro dengan tegas. "Kau tidak dapat menipuku, bocah," ujar sosok perempuan bertubuh ular itu yang langsung melesat ke arah Widanu dan langsung melilitkan tubuhnya ke tubuh Widanu. Walau merasa tidak tega dengan apa yang sedang dialami Widanu, tapi Sudiro pun tidak dapat berbuat apa-apa karena dia sangat mengkhawatirkan Aba Uta dan juga Eyang Jagat Baruna. Tidak lama kemudian, perempuan bertubuh ular itu pun langsung melepaskan lilitannya dari tubuh Widanu. Dan dengan senyumnya yang terlihat sangat puas itu, sosok perempuan itu meminta para pasukannya untuk membawa Widanu dan juga Jagat Madya. Setelah memastikan jika Widanu yang ditangkapnya itu adalah sosok nyata, barulah sosok naga welang mengempaskan tubuh Aba Uta dan Eyang Jagat Baruna secara bersamaan. Beruntungnya saat itu Wana Geni dan Wana Rupa berhasil menangkap tubuh keduanya. Sosok naga welang pun terlihat bersiaga untuk memastikan jika Sudiro tidak menyerang mereka. Hingga rombongan pasukan dari kerajaan gaib Laut Selatan itu menghilang, barulah sosok naga welang memalingkan wajahnya dan hendak pergi dari lembah Balulang. Akan tetapi Sudiro yang amarahnya tidak lagi dapat terbendung pun dengan cepat melesat ke arah sosok naga welang hingga dia berhasil menarik ekor panjang dari naga tersebut lalu menghempaskannya. Dengan amarah yang sangat membara, Sudiro pun langsung mengajar sosok naga welang yang menyebabkan tertangkapnya Widanu dan juga Jagat Madya. Tidak tinggal diam, sosok Wana Geni dan juga Wana Rupa serta Gatra Pawira pun ikut menghajar naga welang demi melampiaskan kemarahan mereka. Dan karena mendapatkan serangan yang sangat brutal, sosok naga welang pun tidak dapat melakukan perlawanan. Hingga akhirnya tubuh dari naga besar itu tumbang dan berubah menjadi kepulan asap. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.